Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winta Deswita Lubis, NPM 1814370170, Program Studi Sistem Komputer. Di sini saya akan meresum jurnal tentang embedded system dan microcontroller programming. Pertama, saya akan meresum jurnal berjudul Sistem Kontrol dan Monitoring Suhu Jarak Jauh Memanfaatkan Embedded System Mikroprosesor W5100 dan Atmega 8535. Jurnal IJIS Volume 1 Nomor 2 Tahun 2011 Bulan Oktober. Penulisnya Fauzan Nurrahmadi dan Ahmad Asari. Latar belakang penelitian ini, kebutuhan akan sistem yang dapat melakukan monitoring dan pengkontrolan jarak jauh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang tak lagi mengenal batas dan jarak, sehingga menuntut sebuah sistem yang cerdas, efisien, informatif, dan fungsional, sehingga dapat mempermudah hidup manusia. Sehingga terciptalah sebuah sistem kontrol dan monitoring jarak jauh yang memanfaatkan mikrokontroler dikarenakan biayanya murah dan luas pemanfaatannya. Tujuan dari perancangan sistem ini agar dapat membantu mengetahui dan melakukan tindakan terhadap suatu suhu dalam sebuah ruangan dari tempat yang berbeda. Sistem kontrol suhu jarak jauh memanfaatkan embedded system berbasis mikrokontroler W5100 merupakan sebuah rangkaian sistem yang terdiri dari banyak sistem mikrokontroler seperti Atmega 8535 yang dilengkapi dengan sensor suhu dan sistem aktuator yang dapat memanipulasi suhu, serta sistem mikrokontroler W5100 yang akan menjadi jembatan antara user dengan sistem monitoring dan kontrol suhu, yang hasilnya akan ditampilkan secara periodik dalam sebuah aplikasi berbasis Java. Pada penelitian ini, metode yang terbagi dua, yaitu studi literatur dan proses penelitian, yang dimana akan terbagi lagi dalam sub-sub penelitian. Studi literatur terdiri atas buku teks yang terkait dengan teknologi mikrokontroler, sensor suhu, dan pemrograman perangkat keras teknik elektronika digital, buku manual dan datasheet perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini, dan jurnal-jurnal ilmiah terkait pemanfaatan mikrokontroler. Proses penelitian ada beberapa tahap, yaitu mempelajari buku teks, manual mikrokontroler, datasheet perangkat keras yang digunakan, menganalisa dan merancang sistem pengontrol dan monitoring suhu, mengimplementasikan rancangan sistem tersebut, melakukan pengujian dan penyempurnaan sistem, dan memberikan laporan hasil penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian ini, setelah dilakukannya implementasi terhadap alat dan program, maka akan didapatkannya hasil dari penelitian. Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan embedded system untuk mempermudah hidup manusia, terutama pada hal-hal yang mengenai kecermatan dan akuisisi yang akurat. Pada pengujian sistem dilakukan kontrol dan monitoring suhu dengan menguji hasil suhu yang ditampilkan pada program, yaitu dengan membandingkan rata-rata suhu yang tampil pada program dengan suhu yang ditampilkan pada LCD. Pengujian sistem otomatis, sistem kontrol dan monitoring suhu ini juga tersedia opsi untuk melakukan pengontrolan secara otomatis, yang dimana dalam program telah tersedia batasan suhu, yaitu batas atas suhu dan batas bawah suhu. Pengujian sistem manual, sistem ini terdapat tombol untuk menghidupkan kipas, lampu, dan juga menghidupkan serta mematikan keduanya. Tombol lampu on merupakan tombol yang berfungsi untuk menghidupkan lampu. Tombol kipas on merupakan tombol yang memiliki fungsi untuk menghidupkan kipas secara manual. Perubahan suhu yang terjadi ketika user menekan tombol kipas on untuk menghidupkan kipas. Kesimpulan, sistem kontrol dan monitoring ini dapat dikatakan sebagai sistem yang cerdas karena dapat mengendalikan suhu pada objek, dan juga sistem ini dapat bekerja dengan mode otomatis tanpa campur tangan user. Sistem kontrol dan monitoring ini dapat dikatakan sebagai sistem yang informatif. Ini dikarenakan sistem ini dapat menyajikan data suhu yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya pada objek. Sistem kontrol dan monitoring ini dapat dikatakan sebagai sistem yang fungsional karena sistem ini dapat membantu sebuah sistem yang berbentuk komunikasinya masih serial, dapat berkomunikasi dengan memanfaatkan paket data TCP atau IP tanpa harus mengubah keseluruhan sistem yang telah ada sebelumnya. Sistem kontrol dan monitoring ini belum dapat dikatakan sebagai sistem yang efisien. Ini dikarenakan masih menggunakan dua buah mikrokontroler untuk mengendalikan kendali dan berkomunikasi. Mikrokontroler W5100 dapat bekerja
dengan baik mengkonversi data serial ke paket data sehingga dapat dibaca oleh user yang mengakses melalui jaringan komputer. Sensor LM35 dapat bekerja dengan baik, dapat menangkap data suhu yang terjadi pada alat. Pada pembacaan data suhu yang dilakukan oleh program Java menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan suhu pada alat tersebut. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini, kelebihannya metode penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Penyajian dalam bentuk gambar yang kemudian dijelaskan lagi sehingga mudah dipahami. Kekurangannya, literatur yang digunakan penelitian ini masih tergolong sedikit dan bekerja dengan baik mengkonversi data serial ke paket data sehingga dapat dibaca oleh user yang mengakses melalui jaringan komputer. Sensor LM35 dapat bekerja dengan baik, dapat menangkap data suhu yang terjadi pada alat. Pada pembacaan data suhu yang dilakukan oleh program Java menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan suhu pada alat tersebut. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini, kelebihannya metode penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Penyajian dalam bentuk gambar yang kemudian dijelaskan lagi sehingga mudah dipahami. Kekurangannya, literatur yang digunakan penelitian ini masih tergolong sedikit dan mikrokontroler W5100 belum sepenuhnya dioptimalkan kegunaannya, yaitu di dalam datasheet W5100 dapat mengendalikan sebanyak 4 buah soket port secara bersamaan. Dalam penelitian ini hanya digunakan 1 buah soket port. Selanjutnya, judul yang kedua, rancang bangun alat pembelajaran mikrokontroler berbasis Atmega 328 di Universitas Serang Raya. Jurnal ProSisco Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 bulan Maret. Penulisnya Ahmad Fatoni, Dani Dwi Nugroho, dan Agus Irawan. Latar belakangnya, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kebutuhan dan efektivitas dan efisiensi sangat diutamakan dalam berbagai bidang. Hal tersebut telah mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi dalam bidang teknologi untuk menciptakan suatu alat yang lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini untuk membuat alat pembelajaran mikrokontroler yang efektivitas di Unsera. Metode penelitiannya observasi, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap komponen yang dipakai dan melakukan perbandingan terhadap fungsi dari komponen-komponen tersebut, sehingga kami dapat mengambil kesimpulan dan prinsip kerja dari komponen dan alat tersebut. Metode studi pustaka, yaitu dengan mengambil materi-materi dari buku penunjang dan materi-materi lainnya dari internet ataupun yang lainnya. Metode kesimpulan, yaitu dengan mengumpulkan ide dari masing-masing orang dan kemudian menjadikan suatu kesimpulan yang ditulis ke dalam suatu makalah. Penelitian dan eksperimen, yaitu dengan melakukan penelitian, perancangan alat, dan menguji alat tersebut. Konsultasi, yaitu dengan mendiskusikan serta menanyakan secara langsung kepada dosen pembimbing. Hasil dan pembahasan penelitian ini, pengoperasian. Prinsip kerja alat pembelajaran mikrokontroler adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi orang yang awam, sekalipun untuk mencoba melakukan pembelajaran mikrokontroler. Langkah-langkah untuk mengoperasikan alat pembelajaran mikrokontroler adalah sebagai berikut. Sambungkan alat pembelajaran dengan port USB, buka program Arduino, masukkan program yang diinginkan ke dalam Arduino, dan jalankan alat pembelajaran. Pengujian. Alat diujikan pada perangkat output LED LCD 7 era. Metode penelitiannya observasi, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap komponen yang dipakai dan melakukan perbandingan terhadap fungsi dari komponen-komponen tersebut, sehingga kami dapat mengambil kesimpulan dan prinsip kerja dari komponen dan alat tersebut. Metode studi pustaka, yaitu dengan mengambil materi-materi dari buku penunjang dan materi-materi lainnya dari internet ataupun yang lainnya. Metode kesimpulan, yaitu dengan mengumpulkan ide dari masing-masing orang dan kemudian menjadikan suatu kesimpulan yang ditulis ke dalam suatu makalah. Penelitian dan eksperimen, yaitu dengan melakukan penelitian, perancangan alat, dan menguji alat tersebut. Konsultasi, yaitu dengan mendiskusikan serta menanyakan secara langsung kepada dosen pembimbing. Hasil dan pembahasan penelitian ini, pengoperasian. Prinsip kerja alat pembelajaran mikrokontroler adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi orang yang awam, sekalipun untuk mencoba melakukan pembelajaran mikrokontroler. Langkah-langkah untuk mengoperasikan alat pembelajaran mikrokontroler adalah sebagai berikut. Sambungkan alat pembelajaran dengan port USB, buka program Arduino, masukkan program yang diinginkan ke dalam Arduino, dan jalankan alat pembelajaran. Pengujian. Alat diujikan pada perangkat output LED LCD 7 segmen dan matriks sehingga bisa menghasilkan output yang kita inginkan. Tujuan pengujian ini dilakukan agar alat dapat dengan mudah dipelajari dengan melihat input dan output yang kita inginkan. Dengan memasukkan program ke dalam memori di mikrokontroler,
akan melihat hasilnya langsung di komponen input maupun output. Ruang lingkup pengujian, penulis menguji alat ini hanya pada kisaran komponen output, yaitu LCD, matric, LED, dan 7 segmen yang banyak dibutuhkan dalam memunculkan hasil dari proses yang ada di microcontroller. Analisa dan hasil pengujian dilakukan dengan menggunakan flowchart programming akan menghasilkan suatu tampilan output yang diinginkan sesuai dengan program yang diinput oleh user. Kesimpulannya, alat pembelajaran ini dapat mempermudah orang yang awam dalam dasar elektronika, tetapi dapat dengan cepat mempelajari microcontroller serta aplikasinya. Cara kerja alat ini berbasis microcontroller Atmega 328. Rangkaian alat pembelajaran ini dapat dikembangkan untuk pengembangan aplikasi yang lainnya. Pemrograman yang digunakan yaitu program bahasa C. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pemodelan yang digunakan penelitian ini membantu dan mudah dipahami. Penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kekurangannya, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Sekian presentasi resume jurnal saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.